Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 16. Aku percaya takdir Allah pastilah yang terbaik untukku dan untukmu juga. Mereka baru bertemu beberapa kali, namun Dava tidak berniat untuk memacarinya. Karena ia tahu di dalam agama haram hukumnya. Ia memilih untuk ta'aruf dengan mendatangi kedua orang tuanya untuk mengutarakan niatnya, beserta keluarga dari pihak lelaki yang menemaninya. Meskipun proses ta'aruf tidak berlangsung berjalan mulus sesuai dugaan, ta'aruf yang pertama sempat ditolak satu kali oleh pihak wanita. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Perjuangannya pun akhirnya membuahkan hasil. Setelah sang wanita menemukan jawaban atas doa-doanya selama ini, ta'aruf pun diterima. Alhamdulillah, akhirnya lamaran diterima, ucap kakeknya Dava. Alhamdulillah, bentar lagi jadi besan, ucap neneknya Aliza. Maaf, kalau boleh bertanya, Liza mau mahar berapa? Ucap Dava. Bismillah, hal yang tidak memberatkanmu, tidak juga merendahkanku, ucap Liza. Masya Allah, tidak salah kamu dalam memilih calon istri, ucap Mama Dava. Alhamdulillah, kalau begitu akan kusiapkan mahar seperti apa yang kamu minta, ucap Dava. Kalau begitu, mari kita langsung tentukan tanggal pernikahannya, ucap ayah Liza. Baiklah, karena tidak baik jika menunda pernikahan begitu lama, ucap ayah Dava. Saran kakek, lebih baik acara resepsi pernikahan dilaksanakan 1 bulan lagi saja, ucap kakeknya. Kita pakai saran kakek, tinggal memilih tanggal yang tepat, ucap ayah Dava. Tanggal 24 Mei saja kita langsungkan acara resepsi pernikahannya, ucap Dava. Apa kamu setuju? Lanjutnya menatap Liza. Aku setuju, ucap Liza tersenyum. Setelah semua perbincangan itu selesai, keluarga dari pihak wanita mengajak makan bersama dan berbincang-bincang agar lebih dekat. Begitupun Dava menanyakan hal yang disukai maupun yang tidak disukainya. Dava, apa kamu sudah memberitahu sahabat kamu? Ucap mamanya. Belum mah, sekarang Dava mau hubungi mereka, ucap Dava. Dava pun izin keluar untuk menelpon Farhan. Ia pun memberitahu Farhan kalau lamaran kali ini diterima dan pernikahan akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Farhan saat itu sedang di rumah sakit menemani Afan. Farhan memberitahu kabar itu kepada Afan. Ia merasa sedikit tenang dan sedih ketika mendengar kabar itu. Far, Liza tahu gak kalau gua sakit? Ucap Afan. Kayaknya sih, kurang tahu juga gua, ucap Farhan. 1 bulan lagi ya, ucap Afan. Iya, tinggal 1 bulan lagi buat acara resepsi pernikahan, ucap Farhan. Akhirnya jadi tamu undangan, ucap Afan sambil menghela nafas. Belum jodohnya, sabar aja, ucap Farhan.
Afan pun berkata pada Farhan untuk mengurus semua administrasi. Ia ingin segera pulang dari rumah sakit ini, meskipun kondisinya belum pulih. Tapi Farhan tidak mengizinkannya, karena kondisi Afan tidak memungkinkan untuk pulang. "Far, gue pengen pulang, gue gak betah di sini," ucap Afan emosi. "Lihat kondisi lu sekarang, yakin lu mau pulang dengan kondisi kayak gini?" ucap Farhan. "Yakin, udah jangan banyak tanya, gue masih bisa jalan," ucap Afan. Farhan pun keluar dari ruangannya untuk mengurusi administrasi rumah sakit. Setelah itu, Farhan mengantarnya pulang ke rumahnya. Farhan langsung berpamitan pulang setelah mengantarnya sampai depan rumah. Afan masuk ke dalam rumah dengan kaki yang sedikit pincang. Pembantunya membantunya untuk berjalan menuju kamarnya. Afan meminta diambilkan segelas air. Afan mengecek ponselnya. Ia sangat ingin memberitahu Aliza bahwa ia sudah keluar dari rumah sakit. Tapi setelah perbincangan waktu itu dengan Dava, tidak ada alasan baginya untuk memberitahunya. Di tempat lain, Naura memberinya kabar bahwa Vina sedang mengandung. Setelah itu, ia meminta Aliza untuk datang ke rumah Vina. Aliza pun segera pergi menuju rumahnya. Beberapa menit perjalanan, akhirnya ia pun sampai di rumahnya Vina. Di sana, sudah ada Zahra dan Naura. Ia pun berjalan menghampirinya. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam. Liza, sini masuk," ucap Vina. Aliza membuka sepatunya, lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia duduk di sebelah Zahra. Mereka senang mendapati kabar bahwa Vina sedang mengandung. "Alhamdulillah, katanya kamu sedang mengandung," ucap Aliza. "Iya, sudah jalan 2 bulan, doain ya," ucap Vina. "Pastinya selalu aku doain yang terbaik," ucap Aliza. "Oh iya, Zahra, kapan kamu pulang?" lanjutnya. "Aku nyampe kemarin sore setelah mendengar kabar ini," ucap Zahra. "Kapan dong kamu nyusul?" ucap Naura. "Sebenarnya aku sudah dilamar, dia datang kembali," ucap Aliza. "Seriusan?" ucap mereka bersamaan. "Siapa? Afan?" ucap Naura. "Hei, bukanlah, masa dia sih?" ucap Zahra. "Aku yakin pasti Aliza gak akan terima kalau Afan yang lamar," ucap Vina. "Waktu itu ada lelaki yang melamarku, tapi aku tolak sekali. Terus setelah lama gak ada kabar, dia datang kembali melamarku," ucap Aliza. "Siapa namanya? Sepertinya dia benar-benar tulus terhadapmu," ucap Vina. "Namanya Dava, dia sahabat Afan. Sebelumnya aku juga belum tahu kalau dia sahabat Afan," ucap Aliza. "Masya Allah, berarti dia memang jodohmu, insya Allah," ucap Vina. "Terus, sudah menentukan tanggal pernikahannya?" ucap Zahra. "Alhamdulillah sudah. Insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 bulan lagi," ucap Aliza. "Alhamdulillah, secepatnya beri kita kabar ya. Nanti pasti kita akan datang menemani kamu," ucap Naura. Mereka pun melanjutkan ngobrol dengan memakan sedikit cemilan. Setelah itu, Aliza berpamitan pulang karena tidak bisa terlalu lama di luar. Saat berjalan pulang, Naura mengejarnya. Ia berkata kalau dirinya sedikit kesal dengan perlakuan Zafar. Dari itu, Aliza sedikit kaget. Kenapa Zafar membuatnya kesal? "Naura, kamu kenal sama Zafar?" ucap Aliza. "Jelas kenal, dia kan teman Afan juga. Waktu itu aku berkunjung ke Jakarta bersama keluarga untuk menghadiri acara pernikahan. Ternyata itu pernikahan saudara sepupunya Zafar. Dia mendekati aku, mengajak makan bersama," ucap Naura. "Terus gimana lagi? Kenapa kamu bisa sampai kesal sama dia?" ucap Liza. "Dia bilang kalau aku gendut," ucap Naura. "Kok dia bilang gitu sama kamu? Mungkin dia bercanda karena suka sama kamu," ucap Aliza. "Pokoknya aku gak mau, kayak gak ada cowok lain di dunia ini,"
Kamu mau nikah sama Dava, sahabatnya Avan, mantan tunangan kamu. Ucap Naura tidak sadar telah berbicara seperti itu. Maaf, aku gak bermaksud untuk bicara seperti itu. Lanjutnya. Gak apa-apa, santai aja. Ucap Liza. Avan, dia kecelakaan. Tapi kata Farhan, dia bersikeras untuk pulang dari sana. Padahal kondisinya kurang memungkinkan untuk pulang. Ucap Vina. Sekarang dia rawat jalan di rumahnya. Tapi dia sering marah-marah kepada pembantu di sana setelah... Lanjutnya menghentikan ucapannya. Setelah apa? Ucap Aliza. Setelah mendengar kabar kalau kamu dilamar sama Dava. Ucap Naura. Berarti kamu sudah tahu sebelumnya. Ucap Liza. Benar, aku sudah tahu sebelum kamu memberitahu. Farhan memberitahuku waktu itu. Tapi aku pura-pura tidak tahu tadi, karena tidak ingin membuat yang lain kecewa. Ucap Naura. Maaf, seharusnya aku memberitahu kalian lebih cepat. Ujar Aliza. Gak apa-apa kok, aku ikut senang kalau kamu senang. Ucap Naura. Makasih, aku bersyukur banget punya sahabat seperti kalian. Ucap Aliza. Bersambung.